Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah kami susun. Sebelumnya, perkenalkan saya Rosalia Karisma dengan NIM 281. Saya Ratu Salimah Hakim dengan NIM 244. Dengan artikel yang telah kami buat dengan judul Peran Green Grow Knowledge Partnership dalam melindungi hak agraria masyarakat dan ekosistem karst dan fungsi prosedur AMDAL pabrik semen Pracimantoro. Tumbuhan ekonomi hijau atau Green Grow adalah paradigma global untuk membangun keberlanjutan dan integrasi dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tujuan dari Green Grow ini untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Diluncurkan pada tahun 2012 oleh World Bank, UNEP, OECD, dan GGGI, platform pengetahuan global untuk mempromosikan pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan, partisipasi multi-stakeholder, kebijakan berbasis bukti dan ilmiah, dan menekankan integrasi Grow Knowledge, yaitu pengetahuan ekologi dari komunitas lokal dan praktik berkelanjutan. Dan ekonomi ini terdiri dari 3 hal yang harus ada, yaitu low carbon growth, riset efisiensi, dan social inclusion untuk sustainable development. Nah, tantangannya, namun di negara berkembang seperti Indonesia, implementasinya menghadapi tantangan seperti industri yang mengancam ekosistem rentan seperti karst dan hak agraria masyarakat, menyebabkan konflik dan degradasi lingkungan. Penelitian ini penting dilakukan untuk berkontribusi pada literasi environment governance dan SDGs melalui analisis kualitatif studi kasus Pracimantoro. Kerangka hukum Indonesia untuk pertumbuhan hijau itu ada 3. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, yaitu mengakui hak masyarakat atas tanah dan sumber daya alam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, mewajibkan AMDAL dengan partisipasi aktif masyarakat. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, yaitu memberikan perlindungan khusus terhadap kawasan karst sebagai ekosistem strategis. Namun, kesenjangan antara regulasi normatif dan implementasi lapangan menyebabkan konflik agraria dan degradasi lingkungan seperti di Pracimantoro. Ekosistem karst memiliki karakteristik dan kerentanan. Luas karst secara global itu mencakup 15% permukaan bumi. Manfaatnya menyediakan air minum bagi 20% populasi bumi. Karakteristik karst ini ada 3, yaitu sistem hidrologi bawah tanah yang kompleks, keragaman ekologi sistem yang tinggi, serta kerapan struktural yang sangat sensitif terhadap gangguan. Ancaman utama dari fenomena ini adalah aktivitas agropogenik, terutama pertambangan dan industri ekstraktif. Dampak degradasi ekosistem karst itu adalah industri semen berkontribusi sebesar 8% emisi CO2 global dan bergantung pada eksploitasi batu kapur karst. Dampaknya ada deforestasi, yaitu pencemaran air atau tanah oleh logam berat, degradasi biodiversitas, dan gangguan hidrologi menyebabkan krisis air jangka panjang. Di kawasan karst, degradasi hutan karst sebesar 15,5% dalam 20 tahun mengancam penyimpanan karbon. AMDAL seharusnya preventif, namun di negara berkembang seperti Indonesia sering tokenistik terhadap minimnya transparansi dan partisipasi masyarakat. Dampak industri semen pada ekosistem karst. Industri semen kontributor 8% emisi CO2 global dan bergantung pada eksploitasi batu kapur. Dampaknya deforestasi, pencemaran air atau tanah oleh logam berat, degradasi biodiversitas, dan gangguan hidrologi menyebabkan krisis air jangka panjang. Di kawasan karst, Maros Pangkep, degradasi hutan karst 15,5% dalam 20 tahun mengancam penyimpanan karbon. AMDAL seharusnya preventif, tapi di negara berkembang sering tokenistik, minim transparansi dan partisipasi. Pabrik semen Pracimantoro, proyek PT Semen Gombong tahun 2016 di Pracimantoro, Wonogiri. Pabrik kapasitas 2,5 juta ton per tahun, tambang batu kapur kurang lebih 1.200 ha di Geopark Gunung Sewu, UNESCO tahun 2015. Dampaknya penurunan muka air tanah 50 meter dalam radius 5 km, polusi debu atau ledakan mengancam pertanian dan kesehatan 15.000 jiwa di 6 desa. AMDAL 2018 cacat, mengabaikan data primer, partisipasi minim, dan green knowledge yang lokal. Disfungsi produser AMDAL di Pracimantoro. AMDAL Pracimantoro pada tahun 2022 sampai 2024, survei 200 responden, klaim 84% setuju. Tapi konsultasi publik minim, hanya 2 kali tidak
tidak representatif, mengabaikan petisi penolakan 1475 sampai 1700 tanda tangan. Data primer lemah, hanya 1 ponor versus 12 oleh warga. Dan resiko banjir atau degradasi biodiversitas, melanggar Permen LH No 17 tahun 2012 tentang partisipasi. Dampaknya kumulatif dan irreversible, pengurangan pengangguran hanya 0,07%, tidak sebanding hilangnya 309 ha lahan pertanian. Ini ada bagan tentang Pemrakarsa, Tim Uji Kelayakan atau TUK, Menteri Gubernur atau Bupati, Wali Kota. Marginalisasi green knowledge lokal. Green knowledge lokal, pengetahuan ekologis masyarakat Pracimantoro tentang hidrologi, biodiversitas, dan pengelolaan berkelanjutan diabaikan dalam AMDAL yang mengandalkan metode saintifik konvensional. Ini bertentangan dengan GGKP yang menekankan keragaman pengetahuan. Marginalisasi mencerminkan ketidakseimbangan kekuasaan, menghambat solusi kontekstual dan meningkatkan konflik. Di Pracimantoro, warga punya pemahaman mendalam tapi tidak diintegrasikan. Dampak degradasi ekosistem Kars. Degradasi hidrologi, hilang air tanah 30-50%, banjir atau kekeringan, kerugian sampai dengan 1,2 triliun per tahun, hilang biodiversitas, spesies endemik seperti landak histrik SP terancam, dekomposisi serasa lambat akibat polusi, perubahan sosioekologi, ketahanan pangan terganggu, migrasi penduduk, konflik sosial, Celios mencapai kerugian sekitar 500 miliar per tahun. Irreversible, hilang 1901 km kubik hutan nasional 2010 sampai 2014, terus bertambah hingga 2025. Konflik agraria dan ketidakadilan sosial. Konflik agraria, eksploitasi Kars, abaikan hak masyarakat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, ketimpangan kuasa korporasi versus lokal picu protes. Paguyuban Tali Jiwo, aksi Kamiseng Solo. Ketidakadilan prekariatisasi petani, erosi solidaritas, kerentanan bencana, formalisasi hak lahan lemah, efek positif minim tanpa investasi modal balik. Di Pracimantoro, warga tolak proyek karena sejahtera dari tanah, tapi dipaksa adopsi pandangan antroposentris. Rekomendasi optimalisasi GGKP. Reformasi AMDAL, integrasi green knowledge lokal melalui metodologi partisipatif, penguatan partisipatif yaitu delegasi kekuasaan akses informasi, grievance mechanism, monitoring partisipatif yaitu kelompok masyarakat untuk data akurat, penegakan kebijakan, formulasi hak lahan, sanksi tegas, kompensasi adil, kawasan KAS sebagai area konservasi, koordinasi multilevel untuk tata kelola efektif. Kesimpulannya, kesenjangan GGKP dan AMDAL di Pracimantoro ancam Kars serta hak agraria. Optimalisasi memerlukan reformasi, integrasi green knowledge, partisipasi nyata, monitoring, dan penegakan kebijakan. Kontribusinya yaitu pembelajaran untuk SDGs dan tata kelola lingkungan berkelanjutan di Indonesia. Implementasi rekomendasi butuh komitmen politik dan kolaborasi multi stakeholder. Sekian presentasi dari saya dan Risma. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.